LMDH Bluluk Mas, Pak Asper BKPH Bluluk beserta jajaran dan segenap undangan yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam berupa pengelolaan dan pengembangan wisata rintisan budaya Aling Darmo yang berlokasi di peta 30E, 30F, dan 30G. Untuk acara selanjutnya berkenan untuk memberikan sambutan dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ketua Malopati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung para. Puja adalah puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Di pagi ini kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi di wisata budaya KPH Mojokerto kita cintai ini, dan semoga pertemuan di pagi ini dapat membawa berkah kepada kita semua dan dapat juga membantu program pemerintah yang untuk kesejahteraan rakyat dan mensejahterakan rakyat serta melindungi pemanasan global di bumi ini sehingga bisa sedikit menambal bocornya lapisan ozon di atmosfer sehingga sinar ultraviolet tidak terlalu menembus bumi. Yang terhormat Bapak Administrasi KPH Mojokerto dan Bapak Asper beserta jajarannya dan juga Bapak Waka yang kami hormati dan seluruh tamu yang saya hormati atau anggota kita semua, terima kasih atas dukungan dari semua pihak atas kita merintis cagar budaya yang akan kita kerjasamakan dengan pihak perhutani. Semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana kita dan Yang Kuasa memberkahi sehingga kita mampu untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sehingga di pihak-pihak kita, di pihak-pihak semuanya tidak ada yang dirugikan dan kita selalu menjaga kebersamaan dan kita di cagar budaya Malopati atau cagar budaya Aling Darmo selalu minta bimbingan dan minta saran, kesan, dan kritik dari bapak-bapak semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami akhiri usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun, nuwun, nuwun. Demikian tadi sambutan dan sekaligus ucapan selamat datang dari Bapak Ketua Malopati. Untuk selanjutnya berkenan memberikan sambutan dari Ketua LMDH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Administratur KKPH Mojokerto beserta seluruh staf dan jajarannya, juga yang kami muliakan Ketua Pergumulan Malopati Agung Hadiningrat
Rahmat Mujain beserta seluruh warga anggotanya, Bapak Asper KPKB Hambulu serta Bapak Mandri yang selalu mendampingi terwujudnya rintisan budaya Malowapati. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pereng Berhutani dengan investor rintisan budaya Malowapati dan LMDH Hulu Mas. Salawat dan salam semoga kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Karena bilullah kita dapat menganut ajaran yang kita yakini, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami selaku Ketua LMDH Hulu Mas mengaturkan selamat datang kepada Bapak Administrator KKP Mojokerto, Bapak Waka ADN Barat, Bapak Kasih, Ibu Kasih, dan para warga Malowapati yang selama ini belum pernah bertemu dengan kami karena beliau ada kegiatan di luar untuk mensiarkan rintisan budaya ini agar cepat berkembang dan bisa dinikmati oleh para pengunjung. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan kami sekedar menyimak atau mereview kembali kronologi cagar budaya ini berdiri di petak 30 PKP Hambulu. Kami memang berusaha untuk mempromosikan SK Kurin KK 83 tahun 2017 tentang kemitraan kehutanan dengan berhutani. Di situ memang ada atau diperbolehkan untuk menggali potensi wisata. Nah, ini kami berusaha meyakinkan putra desa Bapak Rahmat Mujain untuk kami yakinkan agar mau membuat rintisan wisata di sini. Alhamdulillah beliau dengan segala daya dan upaya, segala pemikiran dan segala biaya ditanggung sendiri, terwujudlah rintisan budaya yang saat ini kita nikmati ini. Selanjutnya kami bermohon kepada Bapak ADN dan seluruh warga Malowapati bahwa agar wisata ini tidak berhenti di sini, kami sangat mengharapkan bimbingan, kritik dan saran bagaimana agar supaya Malowapati ini bisa berkembang dengan baik dan diminati oleh wisata lokal, syukur-syukur wisatawan internasional. Amin. Selanjutnya tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Rasa terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Administrator KKP Mojokerto yang sudi bekerja sama dengan kami selaku Ketua LMDH dan Bapak Rahmat Mujain selaku Ketua Perkumpulan Malowapati, sehingga ini merupakan semangat baru Bapak dalam rangka untuk menggali potensi dan menghasilkan uang agar supaya nanti pendapatan berhutani juga bisa bertambah, LMDH sedikit pun juga akan ada penambahan, dan
Malawapati juga demikian. Perlu kami informasikan bahwa Malawapati ini sudah menyerap karyawan-karyawati dari putra-putra desa, tidak kurang dari 30 orang. Jadi kami bersyukur, terima kasih Bapak Ahmad Mujain, penjenengan sudah membantu pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Akhirnya bila mana sambutan kami kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada Yang Mulia Bapak ADM beserta staf dan jajarannya atas dukungan dan partisipasi sehingga rintisan budaya Malawapati ini bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rahmat Muzain selaku Ketua Perkumpulan Malawapati, pengelola wisata Angling Darmo, ya, beserta segenap jajarannya yang luar biasa. Yang saya hormati Pak Waka Bukasi, yang saya hormati Pak dulur saya ini, Pak Sarwaji selaku Ketua LMDH, tapi saya nggak pernah ngakui dia Ketua LMDH. Bagi saya dia TPM saya. Ya, saya karena sejarah beliau dengan saya ini panjang. Sejak masih lurah. Terus yang saya hormati teman-teman jajaran BKPH Mantuk. Kok Mantuk dulu? Berarti masalahnya kan yang Mantuk itu mah. Kayak Mantuk, ada masalah. Ya. Ya, jadi segenap jajaran saja. Di sini ada Pak RPH, Pak Mandor, mungkin. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat hari ini. Amin. Ya. Dan dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama, dan izinkan saya menyampaikan permohonan maaf agak terlambat karena hari ini ada tim surveyor yang masuk ke seluruh wilayah Mojokerto di lahan KHDPK kaitannya untuk mengidentifikasi potensi-potensi tebu, tapi di KHDPK bukan di lahan perhutani. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini beserta orang-orang yang kita cintai di rumah adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Artinya sebuah tahap lagi sudah bisa kita selesaikan. Karena jujur saja Pak, belum saya terima laporan tentang tempat ini, saya sudah datang dulu ke sini waktu itu. Makanya saya kaget, iki opo? Ya, waktu saya ngecek persemaian, jujur saja, baru saya panggil semuanya. Pak Sarwaji pernah menceritakan ini ke saya, tapi saya tidak membayangkan sudah sejauh ini, itu ceritanya. Dan setelah saya mendengar ceritanya dan tahapan-tahapannya memang masih banyak yang harus dibenahi, mulailah kita berproses dari nol. Waktu itu saya perintahkan untuk semuanya berproses dari nol supaya seluruh dokumen prosesnya itu bisa kita penuhi. Sehingga mulailah saat itu berproses, dan alhamdulillah pada hari ini saya memberanikan diri untuk membuatkan PKS sambil kita menunggu yang namanya surat keputusan penetapan wisata rintisan. Jadi kita masih menunggu Pak wisata rintisan. Nanti kalau sudah keluar wisata rintisan, tanda tangannya bukan lagi ADM, tapi tanda tangannya sebenarnya Kadifri. SKK-nya ke saya, surat kuasa khususnya kemudian ke saya. Kalau sekarang masih saya tanda tangan, karena memang kita sambil menunggu. Sekali lagi bukan karena apa-apa, saya pengen kemudian semua pihak yang melihat Malawapati adalah barang yang ilegal. Bukan ilegal. Jadi sudah ada legalitas kegiatan Pak.
Saya jujur waktu itu khawatir mereka yang menyorot itu masalah legalitas. Nah, sehingga saya hari ini kemarin proses dulu, kemudian kita bikinkan tanda PKS sementara supaya kemudian siapapun yang kemudian ingin merusui, gampangannya gitu ya, itu bisa melihat loh ini sudah ada legalitasnya. Dan hari ini salah satu proses yang kita akan lakukan itu sudah kita upayakan bisa selesai saat ini. Nanti tinggal menunggu, insya Allah tidak lama. Karena kemarin sudah Zoom ikut semua ya Pak Rahmat juga ikut? Boten ya? Jadi kemarin kami di istilahnya apa ya? Diverifikasi sama direksi atas usulan kita untuk minta ini sebagai wisata rintisan. Nah, saya perlu menerangkan pada kesempatan ini kepada seluruh jajaran, kenapa wisata rintisan? Kok nggak langsung saja? Jadi wisata rintisan itu adalah sebuah kebijakan dari Perhutani untuk memberikan kesempatan bagi pemanfaatan jasa lingkungan dikembangkan di area-area hutan produksi maupun hutan lindung. Mencoba, Pak. Jadi ketika semangat LMDH waktu itu luar biasa, sampai di Malang itu sampai puluhan wisata rintisan dibuat. Hanya sebenarnya memberikan kesempatan, ayo coba dilakukan. Tapi statusnya sekali lagi belum wana wisata. Jadi sebenarnya proses wisata rintisan itu adalah proses dari hutan produksi menuju ke wana wisata. Di tengah-tengahnya ada namanya wisata rintisan. Rintisan ini Pak adalah beban berat bagi saya dan teman-teman dari Malawapati untuk membuktikan bahwa wisata ini layak adanya, prospek kedepannya ada, sehingga nanti ketika 1-2 tahun kita punya data yang luar biasa. Contoh kami punya kayu putih ya, bukit kayu putih di Kemelaki. Karena perkembangan dan penanganan luar biasa, sekarang sudah kami untuk warna wisata. Ketika itu sudah jadi warna wisata, mau bikin villa, area itu sudah diputuskan oleh Menteri menjadi warna wisata, bukan hutan produksi lagi. Ini sementara statusnya masih hutan produksi tapi dirintis menuju ke arah wisata. Harus kita pahami itu. Jadi apa saya perlu menyampaikan ini? Karena ke depan Bapak dengan saya punya kewajiban bagaimana peta ini kemudian menjadi betul-betul bisa kita setelkan menjadi warna wisata. Ya. Jadi kita punya PR yang cukup berat untuk membuktikan ini supaya bahwa ke wisata ini mempunyai prospek yang luar biasa. Nah, mumpung pada kesempatan ini, dan sebenarnya jujur saya kenapa datang seperti ini, mikirnya nggak seperti ini Pak, saya tuh pengen ngopi bareng Cing Cakro gitu ya, terus berdiskusi, ternyata di setting sedemikian rupa, kaget saya. Tapi terima kasih. Intinya sebenarnya bagaimana warna wisata kita ini mempunyai prospek ke depan. Sebenarnya ada beberapa aspek yang paling utama tentang ada manfaat peta, ada manfaat dari tempat ini terhadap masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Sudahlah, kalau tidak ada manfaat untuk masyarakat sekitar tempat ini, kita tidak akan bisa berkembang. Karena sebenarnya pendukung utama warna wisata ini adalah masyarakat sekitar. Sehingga saya berpikir seperti yang terjadi kalau jenengan pernah lihat wisata Kaliandra, wisata lingkungan Kaliandra di Sukorejo, Pasuruan. Dia hadir di tempat itu, kemudian dia memberi manfaat yang luar biasa. Kalau saya boleh menceritakan sedikit supaya bisa jadi gambaran, ibu-ibu itu setiap minggu sekali dikumpulkan untuk bikin satu jenis kue. Diajari itu. Datang ke sini ada yang ngajari sampai bikin 1, 2, sampai bikin nasi, bikin lauk. Akhirnya ketika ada event di sini, yang masak mereka semua. Oh, itu manfaatnya luar biasa. Kemudian diajari juga anak-anaknya tarian gamelan itu di Kaliandra itu. Setiap minggu sekali mereka latihan, dan kadang-kadang sekarang malah sudah dikontrak untuk main di tempat lain. Itu masyarakat sekitar yang main. Jadi bukan mendatangkan pemain khusus, tidak, bahkan bagaimana melatih masyarakat sekitar.
dari jenis kuliner. Nah, kalau saya mengingat kuliner ini, jujur harus kita akui Pak, salah satu daya tarik wisata terbesar saat ini, mau lewat TikTok, mau lewat YouTube, ya, atau mau lewat Instagram, kuliner. Ketika di sini ada sesuatu yang khas, khasnya itu apa? Adanya hanya di Malawopati. Contoh, misalkan sederhana, tapi aku jadi orang ngajari, tapi ya itu luar biasa tuh. Semua piringnya itu dari jati. Contoh nih, ketika harus disajikan itu semua dengan jati, misalkan. Tapi yang ojo oke gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya daripada tadi itu cuma jadi kering Pak ya. Saya sangat mengingat ketika saya dulu masuk hutan dengan nasi yang dibungkus dengan daun jati itu Pak. Udah mulai kemerah-merahan sedikit itu enaknya nggak karuan itu. Betul loh Pak. Saya waktu kecil juga ke hutan, waktu magang juga di hutan tuh masih disediakan. Jadi bagaimana kemudian daya tarik tempat ini secara spesifik itu bisa kita explore, gitu loh ya. Bisa kita explore. Ayam mungkin ayam tradisional sini yang dulu dikenal enak atau masakannya lah ya mungkin atau jenis ayam tertentu yang kita masak di sini itu yang kita upload terus-menerus di Instagram, TikTok sehingga mereka cuma akan berpikir loh ning Lamongan itu ada ini tapi ono ning gone mau nama Malawopati. Jadi kita punya sebuah kekasan, punya ciri baik itu dari sisi kuliner tapi sekarang yang banyak jujur kuliner itu dikejar Pak, masih di juru kampung itu. Heran saya, sampai ramenya nggak karuan, gitu ya. Dan ketika cocok, itu bisa kembali 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi kalau kita cuma bicara view, mereka sudah pernah selfie sekali, wes tahu, itu kadang-kadang. Tapi kalau makanan dibaleni Pak, karena bicara selera. Nah, kemudian saya masih cerita ke Kaliandra kemarin, mereka melatih bapak-bapaknya juga untuk main wayang, gitu Pak. Di sana loh Pak, itu padahal orangnya punya Chinese, tapi pengelolanya orang Jawa. Punya pendopo juga besar di pinggiran hutan saya di Sukorejo, Pasuruan waktu itu. Dan itu luar biasa manfaat itu. Akhirnya Bapak, tempat Kaliandra itu kemudian menjadi tempat orderan makanan. Kadang-kadang orang pesen kok enak gue Malawo apa Kaliandra itu akhirnya jadi masyarakat seputar itu kemudian luar biasa merasakan manfaat hadirnya sebuah lokasi wisata. Mereka merasa harus membackup. Nah, yang pertama itu jadi ada manfaat luar biasa terhadap masyarakat sekitar. Kedua ada kespesifikan, kekhasan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Contoh sederhana kaos mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar yang namanya dagadu gitu ya. Iya. Dagadu itu kan artinya matamu. Oh iya. Iya matamu. Jadi ternyata orang Jogja itu membalikkan baris 1 dengan baris 3, baris 2 dengan baris 4. Kono Sorokodo Tosowolo Podo Joyonya Mogo Podo. Coba jadikan balik itu. 1 dengan 3, 2 dengan 4. Dagadu itu matamu. Dan itu bahasa mereka Pak. Saya orang Sulawesi tahu. Ya, jadi mereka kalau da itu ketemunya Kono Sorokodo Tosowolo Mo. Do dengan mo Pak. Kan gitu ya. Jadi dagadu itu kalau jenengan baca itu sebenarnya makanya logonya mata. Orang ajar saya. Dan itu hanya dijual di 2 tempat, tidak ada tempat lain. Di tempatnya dia sendiri sama 1 gerainya di Matahari Mall Malioboro. Yang lain tuh banyak yang menjual Pak. Tapi dibiarkan oleh dia. Karena apa? Masyarakat yang mengetahui hanya tahu persis bahwa kalau aslinya ya hanya di 2 tempat. Yang lain itu menjadi CSR. Jadi dia membiarkan warga sekitarnya menjual atas nama dagadu, tapi kualitasnya memang udah beda. Tapi dibiarkan. Itu manfaat yang dia coba munculkan gitu. Aku yurip di antara mereka, silahkan mereka ya nyetak pakai nama dagadu di pinggir-pinggir jalan itu tetap dijual. Dan saya tanya waktu itu nggak diperkarakan. Lah nyopo lo Pak, untuk manfaat untuk mereka. Oh luar biasa. Padahal sebenarnya bisa secara hak cipta bisa diperkarakan gitu loh.
Nah, itu contoh sederhana. Yang kedua yang saya ingin lakukan adalah yang namanya wisata itu, Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian, ya ini termasuk nanti tugas saya, inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti. Ya, jadi kita mencoba apa yang bisa kita lakukan. Nah, saya memohon kepada teman-teman yang mengelola wisata ini, kalau bisa, ayo bagaimana tempat-tempat yang sudah ada ini teroptimalkan. Optimal dulu lah. Ya, bisa melakukan sebuah event. Kemudian yang ketiga, kita harus punya event tetap yang bisa kita upload menjadi event internasional, Pak. Contoh sederhana kalau di Bromo itu namanya apa? Kesodo ya. Itu sudah jadi event tetap. Jember mencoba membangun dengan festival apa? Baju yang aneh-aneh itu, baju serak kira tinggu ning jopo itu. Aneh, tapi itu jadi event, Pak. Tahunan. Akhirnya ikutlah Banyuwangi waktu itu. Banyuwangi juga bikin. Gitu loh, Pak. Dan saya kemarin sebenarnya merintis di Ijen wilayah Bondowoso justru festival menunggang kuda dengan baju Jawa, entah bajunya Gajah Mada, bajunya Diponegoro, bajunya, tapi jangan pakai baju yang aneh-aneh kayak itu. Saya herannya kenapa justru tidak diangkat adalah busana Jawa. Sambil berkuda, pegang tombak, pegang panah, dilombakan dengan rute tertentu. Saya pengen mengangkat itu di Bondowoso, dan saya sudah ditusui Bupati wes seneng itu, pindah saya. Dan beberapa sudah kita undang pacuan kuda itu, kumpulannya sudah kami undang dan mereka siap membackup. Dan saya adakan lomba berkuda, bukan kuda yang harus hormat di tempat yang kita bisa lihat itu biasanya gelanggang itu, Pak. Enggak, saya pengen kudanya kuda tradisional. Larilah di antara rute yang kita buat di dalam kawasan hutan, kita kasih halangan tertentu, berbusanalah pakai busana ala Gajah Mada, ala Raja Adul. Ayo, tapi pegangannya panah sama tombak, pada titik tertentu diberi sasaran. Orang ngetril, off-road. Maaf loh ya, bukan saya, karena saya juga nggak seneng, makanya saya nggak beli trail, pakainya win saya. Tapi marilah coba kita angkat, Pak. Itu nggak ada. Yang angkat itu tidak ada. Di sini kan rute kalau cuma untuk nyari itu untuk kuda bisa naik, turun, bisa mencolot kan enak. Dan banyak pekuda kita yang punya dokar itu nggak pernah punya media untuk mengadu keterampilan. Nggak ada, Pak. Yang ada itu yang pakai baju kayak orang Eropa itu yang kudanya bisa tunduk, joget-joget itu. Ada itu, tapi yang berkuda tradisional, sini, Bromo, nggak ada eventnya, Pak. Nah, saya pengen justru event itu yang kita angkat. Kita sebarkan ini loh, parade dulu dengan baju yang tadi itu, Pak. Baju yang ala tentara zaman Majapahit, tentara. Beri kesempatan mungkin tentara yang dari Kalimantan juga ikut bisa berbusana di sini. Why not? Bagi saya nggak ada masalah. Tapi harus ada event yang kemudian menjadi suar atau mercusuarnya Malawati. Apa? Event itu apa? Kasodo itu sudah jadi suar, Pak. Jadi luar negeri itu sudah akan datang ketika beberapa hari sebelum Kasodo. Sama dengan yang sekarang di Banyuwangi sama Jember kaitannya futuristic fashion itu ya. Bajunya aneh-aneh itu. Padahal kira-kira iso tinggu. Kalau hari-hari loh. Itu pun sudah menjadi agenda orang luar negeri kemudian datang kurang lebih 2-3 hari. Gitu, Pak. Ketika sudah punya event. Nah, manfaat untuk masyarakat sekitar, inovasi yang terus-menerus, kemudian ada sebuah yang ciri khas. Tadi saya bicara kuliner, ada nggak di sini kuliner? Semua sajikan saja dalam bentuk jati, misalnya Pak, pakai jati tok misalnya gini, wis piringi piye carane ngakali dibentuk sebuah jati. Misalkan loh.
Dan itu mari kita angkat. Panganan untuk podo, tapi penyajiannya ternyata berbeda. Itu bisa menjadi sebuah nilai plus. Jangan lagi di sini pakai piring londo, piring biasa misalkan. Ini sekedar masukan. Kalau saya disuruh kasih masukan ya, saya ingin ada sesuatu yang kita angkat. Kalau perlu ada nggak ciri khas Lamongan? Apa sih? Apa itu? Nasi borak. Itu menjadikan, coba ikonkan di sini. Karena kemarin waktu saya cerita dengan Pak Kat, waktu itu apa ya? Kabit ya, dari Kadis ya. Ayo Pak, buat Malawopati menjadi sentranya budaya Lamongan. Kalau orang luar mau bicara budaya Lamongan, akan diceritakan di sini semua. Bentuknya ada, ceritanya ada, orang yang ngajari juga ada. Oh iya Pak, sip. Gampangan ini taman mini Lamongan Indah lah, gampangannya gitu loh Pak. Jadi semua produk-produk masyarakat Lamongan juga bisa kita hadirkan di sini. Ciri khas Lamongan mereka akan temukan di sini. Gitu Pak. Harapan saya ke depan, ya mudah-mudahan bisa kita wujudkan pelan-pelan. Meskipun saya itu kalau 1,5 tahun nanti ke depan nggak jadi dirut, lereng saya. Amin. Berhenti saya keluar dari rutan saya. Pancen pensiun. Jadi kok nggak jadi dirut keluar saya. Tinggal waktu saya 1 tahun, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah bisa membuat ini wisata rintisan dulu ya. Wisata rintisan ini bisa terwujud dulu, dan dalam tahap wisata rintisan saya mohon maaf Pak Sarwaji, bantu kami juga beserta anggotanya untuk bisa mewujudkan ini menjadi warna wisata. Kalau sudah ditetapkan warna wisata, bobo box boleh masuk, bobo kabin itu yang rumah-rumah pakai kontainer itu Pak, bisa kita toto, mereka bisa. Tapi mari kita buktikan bahwa kita punya inovasi, berupaya dengan luar biasa menjadikan tempat ini sebagai hal-hal yang menjadi wisata yang luar biasa di Lamongan. Kayu putih awalnya tidak dianggap, sekarang Bupati sangat menjadikannya ikon. Satu-satunya wisata saya Pak Andi di utara sungai. Kalau Trawas Pacet duwe okeh Bupati itu, tapi yang di utara sungai nggak ada. Muncullah kayu putih itu kemarin. Alhamdulillah kemarin masuk dalam rute Transjatim. Ya bis yang cuma 5.000 itu bisa kemana-mana. Nah, saya berharap dengan itu Gresik dari manapun bisa datang ke kayu putih hanya dengan uang Rp5.000 karcisnya. Nah, apakah kita bisa seperti Bukit Kayu Putih? Bisa kita lebih Pak di sini Pak. Ketika kita mampu mengangkat hal-hal yang unik. Karena memang kalau saya melihat wisata budaya itu bukan wisata modern Pak sebenarnya. Bagaimana justru mengangkat sesuatu yang tradisional, unik, gitu Pak ya. Contoh nanti kalau musim mentung, di sini biasa makan mentung ya. Banyak. Aku gak tawar ya. Durin ya. Kalau itu memang menjadi ciri di sini dan itu bisa diangkat dengan berbagai jenis masakan, ono sing dioseng, ono sing macam-macam, itu viralkan saja. Sehingga orang akan mencari, nek entung sing enak ini Malawopati. Karena memang hutan kita hutan entung. Kan begitu. Nanti ada jamur barat, habis itu ada jamur barat. Ya kan Pak? Jamur barat. Aku mesti ngomong alas. Belalang nanti. Itu loh sebenarnya ciri khas yang jenengan punya di seputaran ini, dan itu mari kita angkat, bukan sesuatu yang nggak elit. Jangan terbalik Pak, sesuatu yang sekarang dianggap oleh kita murahan justru menjadi wisata yang luar biasa. Ngedusi kebo itu kan gawean sing paling gedingi Pak, kalau untuk orang desa Pak ya. Ternyata di tempat lain jadi duit. Wisata bayar 15.000 mandikan kebo anak-anak itu. Loh betul loh, saya tanya nih, saya ceritakan Pak, menanam padi bagi bapak-bapak sesuatu yang di Mekarsari Jakarta, ada satu petak yang dibuat sawah Pak. Masuk anak-anak kecil itu mulai gereti, bikin mal itu diajari. Mereka nanam 15.000 sawah. Selesai satu angkatan, bibitnya kumpul noneh, ditone, jadi duit.
Tapi ternyata anak-anak itu dengan air dan lumpur, itu yang saya tanya, itu sewenangnya masalah. Sehingga ketika itu, ayo mau ikut itu, tapi padahal kita ngomongnya edukasi, sampai bikin mal itu Pak. Bikin mal dulu, diajari. Diabani, prit, nandur, mundur. Mohon maaf, hal yang sesederhana bagi kita itu, di luar sana menjadi objek yang luar biasa. Gitu. Di Jakarta bahkan di tengah, ini saya banyak menceritakan supaya jenengan punya wawasan luar biasa. Ada sebuah kedai kopi di situ yang hampir satu gelasnya antara 25 sampai 150 ribu per cangkirnya. Dan apa terjadi? Orang ngantri, Pak. Ternyata yang begitu saya sampai sana, saya nggak mau ngantri waktu itu. Saya cuma ngeliat, ngopo sih antri ini kayak ini. Ternyata mereka bikin kopi sendiri, coba. Gawe kopi sendiri larangnya nggak karuan. Jadi barista itu hanya nungguin. Ya, jenengan ayo Pak, masuk. Jenengan mau bikin kopi apa? Barista nih, kalau itu ngambilnya ini sama ini. Dia juga dia, diracik-racik dia. Barista ini nonton dong nih Pak. Saya ketemu. Karena ternyata yang saya tanya, loh Mas, kok bisa ya Mas? Mereka tuh ingin cari pengalaman bikin kopi Pak. Ternyata bukan kopinya yang mahal, pengalaman itu yang kita mau minta di sini Pak, pengalaman dia mangan entuk, mangan jamur barat, naik kuda, kan gitu Pak, mana, main tombak, itu yang kita jual, mandikan kerbau seperti siapa, ngasih makan kelinci sama kuda atau kambing, itu jadi wisata, nggak jual karcis nggak apa-apa jenengan, jualnya pakannya Pak. Cimory yang pernah ke Cimory Tretes? Alah, Masya Allah. Gelas aqua diisi irisan wortel 5.000 untuk makani kelinci. Bayangkan Pak. Bukan masalah itu, yang dijual adalah pengalaman. Itu kalau istilah sekarang wow marketing. Kalau Pak Hermawan Kertajaya hari pemasaran. Gitu Pak. Jadi ada sebuah pengalaman. Contoh di sini yang bisa kita jual sama dengan sakura di apa namanya itu Karanganyar, Tawangmangu. Lu baju Jepang, pakai baju Jepang di foto. Kenapa di sini nggak kita jual baju kita? Kita sewakan. Pakai dan dikasih background yang luar biasa seolah-olah kesannya Jawa tenanan. Di sana itu dijual malah baju Jepang. Ngini saya ngenes. Emangnya kelambi kita nggak ada yang bagus. Lebih seksi malah kan ya, lebih seksi. Mereka kerukupan, kita kan masih sakit. Basahan, kalau saya dulu nikahnya basahan. Jadi sebenarnya banyak Pak, dan ini jarang sekali orang yang mencoba mengangkat budaya kita. Sedih sekali lagi saya katakan ketika mal peresmian bukannya kuda lumping, bukan reok Pak yang meresmikan, barongsai coba. Apa nggak prihatin gitu tuh? Mereka tuh meresmikannya malah pakai barongsai. Padahal kita ini punya kuda lumping, punya reok, punya kayu Pak. Ya, remo, ya. Tapi mereka pakainya Pak, barongsai. Kalau bukan kita yang berpikir tentang budaya, saya bukan orang Jawa Pak. Kalau ini sangat yang Jawi loh Pak. Saya asli Ujung Pandang. Darah saya Ujung Pandang murni. Belum punya, saya masih Andi, gelar saya pun Andi. Tapi saya cinta dengan budaya Jawa. Nah, orang cinta diusir mulu. Istri saya yang orang Solo. Tapi ketika halusnya kalah kalian. Kenapa nanti ngomong halus? Istri saya orang Solo Pak. Tapi tahunya banyak kalau yang banyak bahasa halus pakai ikut-ikut. Sampai boleh pakai ikut ke halus banget. Bahmu aku bilang gitu. Cerat pasih bakal jron ayok. Saya kasih nama Andi Kresno.
itu gelar. Saya masih menyandang itu. Dan bapak saya itu sebenarnya pewaris luar biasa. Laki satu-satunya paling akhir, silsilah masih saya pegang sekarang. Setelah bapak saya meninggal, silsilah saya yang pegang. Ketika harus datang ke Keraton Solo waktu itu, menangis dia. Saya sama tanya waktu itu, Pak kok nangis kenapa? Luar biasa orang Jawa mempertahankan budayanya. Kami keraton kami sudah habis Pak, di sana nggak ada tinggalan. Bekasnya pun nggak ada. Hanya tersisa makam. Bangunannya itu direbut macam-macam lah. Kakek saya itu 9 istrinya. Betul. Kakek saya 9 Pak istri. 9. Wih ono Cino asli juga ada. Ini saya cerita saja Pak. Jadi betapa orang luar Jawa seperti selevel ayah saya, pewaris tunggal waktu itu menangis melihat keraton. Karena kenapa di Jawa bisa dipertahankan. Sana habis Pak. Habis nggak ada tinggalan. Satu-satunya bentuk hanya rumah panggung kosong sama makam raja-raja. Nggak ada bentuk-bentuk yang luar biasa bisa dilihat. Di situ saya mulai mikir, waduh, saya harus nguri-nguri juga budaya Jawa kan gitu Pak. Nah, saya berharap tempat ini Pak betul-betul ke depan. Saya punya kepentingan juga soalnya. Jujur, ini salah satu-satunya kali sementara ya. Iya. Satu-satunya wisata budaya di lahan perhutani. Iya, amin. Makanya saya menyambut baik dan saya sokong luar biasa. Bagi saya sebenarnya ini membuka tantangan bahwa ketika saya ingin membuat di sini wisata budaya. Karena jujur waktu itu saya tanya kenapa nggak berani PKS? Kan nggak berani PKS. Lalu saya ketawa sebenarnya Pak, ya saya bukan jelek-jelekan yang dulu ya, tapi ketika semacam ini tidak kamu fasilitasi, sesungguhnya mereka sulit. Padahal kalau kita fasilitasi, legalitas kita upayakan, itu jauh lebih bisa bergerak, cepat, berkembang. Ya, itu saja. Jadi saya berharap nanti ada beberapa saran saya, nanti itu juga PR saya Pak, bukan PR-nya Pak Rahmat dan teman-teman saja, tapi perhutani juga punya PR itu. Kemudian mari kita coba settingkan ini dengan wisata lain sebagai satu paket. Sebagai satu paket budaya, Pak. Coba dilihat lokasi lain yang bisa kita gandeng itu mana. Sehingga promosinya jenengan untuk seluruh paket ini, cukup Anda naik kereta ini, turun di stasiun Lamongan, kami jemput Anda di sana. Diajak keliling, lu jemputan ini mlebu ning tarif Pak, wis enteng ae urusan. Makan entuk, makan ini. Pamerkan aja sebagai sebuah satu paket. Memang ketika kita memang berdiri sendiri agak repot memang Pak. Ketika tidak didukung oleh wisata yang lain. Kenapa Batu menjadi kota wisata? Alah wong ngelangkah titik wis wisata liyo. Langkah titik wisata liyo. Sehingga mereka berpikir di satu tempat saya dapat banyak. Nah di sini mungkin ada mari masa tantang naik Gunung Ratu mati garap tenanan. Yo ayo. Gitu loh Pak. Kalau mau digarap apa lagi yang bisa berdekatan dengan di sini, ada waduk bisa kita kembangkan misalkan apa. Jadi kan sebagai satu paket kita jemput dia di stasiun dengan kendaraan itu dibayar mereka bukan kita yang soron. Enggak, penjemputan itu bagian dari paket wisata. Banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian edukasi, kalau bisa edukasi Pak. Jadi silakanlah diantara ini dibikin mainan untuk anak STK. SD maksimal SMP. Kalau nggak perlu ya nggak SMP juga nggak usah. SMA nggak usah. SMA pacaran, nggak kira dolanan. Ini bukannya mau main halang rintang, bukan mau pacaran di sini. Tapi kalau yang SD, STK, SD Pak, ayo kita link dengan Dinas Pendidikan untuk merekomendasikan tempat ini sebagai wisata edukasi outbound anak di wilayah Lamongan. Pastikan mereka tidak sulit. Aduh, loh, sampean tenang. Pokoknya tarif sampe ini termasuk wis tak peduk. Wah. Mereka tuh kadang-kadang walah nyewa meneh, nyewa elek, nyewa apa. Tawarkan itu ke Kadis Pendidikan dasar bahwa anak-anak, kalau sudah jadi tanggalan Pak, tanggalan sampean itu. Hari ini SD mana, TK mana. Tidak pernah leren tempat ini. Meskipun profit marginnya kecil. Iya. Tapi jangan salah. Sesungguhnya anak-anak
datang pasti dengan ibunya. Ibu kadang ngajak bapaknya. Bapaknya kadang-kadang ngabari gendaan. Guyonnya begitu ya. Dijemput sama odong-odong. Ya, aku rono kok sawang-sawangan ning kono Ya, ya gitu ono. tuh, Pak. Berapa orang yang hadir, Pak? Padahal yang kita paketkan cuma anaknya. Makanya saya bilang nggak usah SMA nih budal ini. Bapak bu rasa melok kok. Oh, aku wis ngejak dhewe deh. Lalu pacari sak sekolah ya wis kadung melok ning paket gak nek tambahan. Itu yang bisa kita kejar duluan itu anak-anak. Kalau kita bisa menciptakan, cobalah Pak Rahmat mungkin dengan teman-teman yang sudah punya link dengan pelaksana outbound yang bersertifikat dan dia tahu kebutuhan pendidikan anak, itu bisa kita agendakan di sini, kita bikin dan kita tawarkan ke dinas berapa sekolah Pak, Salamongan ini. Antri. Tinggal menentukan jadwal. Oke, tanggal sama ini SDK, tanggal ini. Itu terus akan berjalan. Kalau harus menyediakan makan, ibu-ibu tadi yang kita latih, itu orderan. Luar biasa. Saya itu kalau kepala banyak sih Pak. Tapi sing duit Pak Rahmat. Mungkin duit. Jadi silakan klasternya di mana, kasih mereka tempat yang nyaman, bikinkan pelatihan dan pelatihan anak TK Pak SD itu sederhana. Bahan yang ditanam untuk brobos, titian, kasih kolam kecil, pokoknya ono banyu ini orang antek kelep paling nek tiba saat ini banyu itu mereka udah senang. Tapi selalu ada muatan. Kenapa saya bilang konsultan? Karena ketika Anda menawarkan ke dinas itu harus menjelaskan permainan ini punya tujuan apa. Permainan ini tujuannya untuk mendidik apa? Itu iso nerangno. Bukan niki permainan itu tujuannya apa Pak? Namung gitu lah. Aku ora ngopo lho. Ya. Ada yang guru, mudah-mudahan kalau ada yang guru ada proses apa namanya, ada program namanya outing class. Pendidikan di luar kelas itu Pak. Itu yang coba kita rangkul Pak. Ketika kita mampu menyediakan, tidak ada pilihan bagi dinas merekomendasikan selain tempat ini. Loh, ini masalah faktor EQ bisa ditoto lah dengan mereka sekarang. Rekomendasi beres Bu, itu bisa sudah. Buat mereka nyaman, artinya apa? Meskipun posisinya nih paciran ngono loh Pak. Misalkan ini, ya sudah tawari, boten usah bingung kalau pedok Bu. Kita jemput naik LR, pulang, hitung, sudah kita hitung itu. Paketnya paciran, kalau paketnya mau babat gini ya murah gini kan itu. Itu paketnya. Jadi teman-teman di sini aktivitasnya ada tiap hari Pak. Yang namanya Kaliandra itu antrinya sampai 2 tahun. Yang saya tunjukkan tadi itu, dia sekolah alam. Antrinya 2 tahun. Jadi kalau mau nyari selah tanggalnya itu susah. Boleh nanti kapan-kapan main ke Sukorejo nyari namanya Kaliandra. Itu wisata persis pinggir hutan. Tempatnya jauh sama dalannya jenak iki kayaknya. Yang kemarin akhirnya pengelolanya bisa punya tempat helikopter yang dipakai untuk memadamkan hutan Tahura kemarin itu loh Pak. Itu akhirnya jadi lapangannya dibeli sama Kaliandra. Kemarin dipakai. Itu tempatnya. Saya dulu asper di sana. Gitu. Saya banyak belajar di sana. Kakek ngomong ke sana ya. Kakek ngomong ya. Jadi saya kira nanti kita diskusi lebih lanjut. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa di PKS ini akan menandai bahwa legalitas di Malowa Pati ini kemudian sudah lebih tinggi lagi. Nanti pucuknya ketika kita bisa mampu mengeluarkan PKS Warna Wisata. Proses masih panjang Pak, dan ini butuh effort bersama, usaha bersama, jangan pernah menyerah. Karena kalau kita bicara tentang menjual jasa, kita bicara tidak boleh menyerah. Jasa loh Pak ya. Kalau produksi mungkin boleh menyerah ketika produknya model loper payu. Tapi kalau yang namanya jasa itu Pak, tidak boleh menyerah. Karena jasa, yang namanya jasa, wujudnya tidak ada. Tapi bagaimana jasa itu membuat hati siapapun customer itu merasa nyaman, senang, tenang, gitu. Kayak pacaran, ya. Kalau pacaran kan gitu mau elek lah ini, tapi ini nyeneng ya. Ayo. Gitu ya. Saya kira gitu Bapak sekalian. Hari ini kita tandai
kerjasama kita dengan sebuah PKS resmi, dan ini akan menjadi pegangan 3 pihak, Pak Sarwaji selaku LMDH, saya Perhutani, dan Pak Rahmat sebagai pengelola. Saya juga ingin mengingatkan dengan ini LMDH itu jangan cuma tercantum, Pak. Bagaimana aktivitas LMDH juga bisa menjadi kegiatan di sini. Sehingga begitu ramainya tempat ini selalu ada kegiatan. Harapan saya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira dari saya itu, kalau ada yang benar dari ucapan saya, insya Allah datangnya dari atas. Kalau ada yang salah, Andi Adrian itu orang biasa, manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan alpa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak ADM, semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk acara selanjutnya, yaitu momen-momen yang sudah kita tunggu, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama kepada Bapak ADM, Bapak Ketua Perkumpulan Malawati, dan Bapak Ketua LMDH berkenan untuk ke depan, dan mungkin Bapak Waka bisa mendampingi dan edukasi. One by one, ya. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'ul muqarrabin Sayyidina Syekh Saman Syekh Mati Syekh Qori Syekh Subandari Sayyidina Sultanul Awliya Hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rasulina bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات وأبد الممات وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ذي السلطان العليم وذي المن القديم وذي وجه الكريم وذي الكلمات التامة مستجابة الأخي الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة والنذير وعين الجن والإنس وعيادة الذين كفروا يسلكون بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين والمستجاب القرآن العظيم وورث سليمان داود طويل العمر وصحيح جسد وفي حجته يا الله hasil maksud ya Allah waksir amwali wa auladina wa habib li nasihan jamain wa taba'an talawata wa taqulu mim Adam alaihi salam kana hayya wa yahikul kal kafirin ja'al haqqa wa zawqal batila inal batila kana zuqa wa nunasilu minal qur'an ma huwa shifa'u wal mu'minin wa la yaridu dhalimin ila kasara rabbi inni mahdun wa sayr wa qul idal kasir wa sama'al kasir inna ma huwa sami'ul kasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin